Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Hasniati selaku dosen Sistem Informasi Manajemen, beserta teman-teman kelas Sistem Informasi Manajemen semuanya. Pada kesempatan kali ini saya Vini Fitriani dengan nomor BP 2110536023 bersama rekan saya Indah Febri Roza 2110536018 akan menjelaskan studi kasus yang terdapat di buku Kenneth halaman 36 yang materinya sudah disampaikan oleh rekan kami dari kelompok 1, yaitu dari Septi dan Ramania. Jadi kasus yang akan dibahas itu adalah Did Information System Cause Deutsche Bank to Stumble? Apakah sistem informasi menyebabkan Deutsche Bank tersandung? Selanjutnya, kondisi Deutsche Bank akan dijelaskan oleh Indah Febri Roza. Pada Indah, dipersilakan. Baik, terima kasih Vini. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan kondisi Deutsche Bank. Yang pertama adalah Deutsche Bank merupakan salah satu perusahaan keuangan top dunia dengan 2.425 cabang di seluruh dunia. Deutsche Bank ini menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan termasuk perbankan retail dan komersial, valuta asing, dan layanan untuk merger dan akuisisi. Bank menyediakan produk untuk hipotek, pembiayaan konsumen, kartu kredit, asuransi jiwa, dan program pensiun perusahaan. Lalu yang kedua, Deutsche Bank memiliki portofolio derivatif terbesar di dunia senilai sekitar 46 triliun dolar. Jadi, derivatif keuangan itu adalah kontrak antara dua pihak atau lebih yang nilainya bergantung pada atau berasal dari satu atau lebih aset dasar seperti saham, obligasi, komoditas, mata uang, dan suku bunga. Selanjutnya, Deutsche Bank pernah mengalami krisis pada tahun 2008. Sebagai pemicu dari krisis ini adalah bahwa derivatif yang cacat. Namun sekarang kondisi Deutsche Bank sudah lebih baik setelah mengalami krisis pada tahun 2008. Selanjutnya, Deutsche Bank telah mengalami puluhan tahun merger dan ekspansi, di mana seperti kebanyakan bank lainnya, Bank Deutsche Bank ini juga menggabungkan atau mengakuisisi perusahaan keuangan lain, dan mereka sering tidak membuat perubahan yang diperlukan, dan seringkali berdampak luas untuk mengintegrasi sistem informasi dengan orang-orang yang mereka akuisisi. Selanjutnya, adalah masalah atau permasalahan yang ada pada Deutsche Bank. Yang pertama adalah Commodity Futures Trading Commission atau CFTC menuduh Deutsche Bank menyerahkan data swap default kredit yang tidak lengkap dan tidak tepat waktu. Di mana CFTC ini mengatakan bahwa Deutsche Bank gagal mengawasi karyawan yang bertanggung jawab atas pelaporan data swap dan tidak memiliki rencana kelangsungan bisnis dan pemulihan bencana yang memadai. Jadi credit default swap itu adalah jenis kontrak asuransi kredit di mana perusahaan asuransi berjanji untuk memberikan kompensasi kepada pihak yang diasuransikan, seperti bank atas kerugian yang terjadi yang disebabkan oleh debitur, contohnya seperti perusahaan yang gagal bayar dan dapat dibeli atau dijual oleh salah satu pihak di pasar keuangan. Lanjut, yang kedua, upaya yang dilakukan Deutsche Bank seringkali memperburuk keadaan, di mana upaya-upaya Deutsche Bank selanjutnya setelah mengakhiri pemadaman sistem berulang kali dapat memperburuk masalah pelaporan yang ada dan mengarahkan pada penemuan dan penciptaan masalah pelaporan baru. Jadi di saat Deutsche Bank ini memiliki masalah dan berupaya untuk menyelesaikan masalah tersebut, Deutsche Bank malah menemukan masalah-masalah lain yang memperburuk keadaan. Lalu selanjutnya adalah teknologi yang digunakan Deutsche Bank itu kuno, di mana pengaduan dari CFTC juga mengatakan bahwa alat-alat atau
sistem yang digunakan oleh Deutsche Bank itu kuno, sehingga itu adalah menjadi alasan mengapa bank tidak selalu dapat memberikan informasi yang benar untuk menjalankan bisnisnya. Dan juga selanjutnya adalah Deutsche Bank memiliki lebih dari 100 sistem pemesanan yang berbeda untuk perdagangan dan tidak ada kumpulan kode umum untuk mengidentifikasi klien di setiap sistemnya. Jadi masing-masing sistem ini mungkin menggunakan nomor atau kode yang berbeda untuk mengidentifikasi klien yang sama. Sehingga akan sangat sulit atau tidak mungkin untuk menunjukkan bagaimana klien yang sama diperlakukan di semua sistem itu. Lalu Deutsche Bank menghadapi pesaing baru yang inovatif, di mana Deutsche Bank dan rekan-rekannya juga harus beradaptasi dengan pesaing teknologi baru yang inovatif. Contohnya seperti Apple yang beralih ke layanan perbankan. Lanjut. Baiklah, selanjutnya adalah pertanyaan studi kasus. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama adalah identifikasi masalah yang dijelaskan dalam studi kasus ini. Apa faktor manajemen, organisasi, dan teknologi yang berkontribusi dalam masalah ini? Yang kedua, apa peran teknologi informasi di Deutsche Bank? Bagaimana hubungan teknologi informasi dengan efisiensi operasional bank, kemampuan pengambilan keputusan, dan strategi bisnis? Yang ketiga, apakah Deutsche Bank menggunakan teknologi secara efektif untuk mengejar strategi bisnisnya? Dan yang keempat, apa solusi untuk Deutsche Bank yang dihasilkan? Dan seberapa efektif menurut Anda? Baiklah, soal yang pertama yaitu identifikasi masalah yang dijelaskan dan studi kasus ini. Apa faktor manajemen, organisasi, dan teknologi yang berkontribusi dalam masalah ini? Masalah utama dalam kasus ini adalah bahwa Deutsche Bank masih menggunakan teknologi yang kuno dan mengabaikan untuk memperbaiki sistem informasi yang mengakibatkan bank berjalan tidak sistematis. Dan bank kesulitan untuk mendapatkan informasi yang benar untuk menjalankan bisnisnya. Faktor yang berkontribusi dalam masalah ini yang pertama adalah faktor manajemen, di mana terkait masalah keamanan. Masalah keamanan ini adalah tidak adanya cukup komunikasi antara manajemen untuk mengatasi masalah keamanan dalam Deutsche Bank, di mana Deutsche Bank seperti yang terkemukakan lainnya, perusahaan keuangan global telah mengalami beberapa merger dan ekspansi. Dan ketika bank ini bergabung atau mengakuisisi perusahaan keuangan lainnya, mereka sering tidak membuat perubahan untuk mengintegrasi sistem informasi mereka dengan orang-orang yang mereka akuisisi. Selanjutnya adalah faktor organisasi terkait strategi yang tidak efektif, di mana organisasi itu sendiri seharusnya dibuat lebih efektif untuk memimpin perusahaan menuju kesuksesan dan mengurangi jumlah situasi yang kritis. Di mana organisasi ini atau Deutsche Bank sebagai lembaga keuangan harus meningkatkan cara mereka mengalokasikan resiko, di mana bank-bank berada di bawah tekanan untuk mengubah sistem mereka yang kuno. Karena sistem mereka yang kuno ini, maka berbagai masalah muncul sehingga menjadi masalah terbesar dalam Deutsche Bank. Lanjut kepada faktor teknologi terkait kemampuan sistem teknologinya, di mana faktor teknologi ini memainkan peran utama dalam semua masalah yang dialami oleh Deutsche Bank, di mana upaya yang mereka lakukan untuk memulihkan data dan juga hal-hal lainnya terkait dengan teknologi yang mereka gunakan. Oleh karena itu, Deutsche Bank selalu berjuang untuk memberikan informasi yang tepat, sehingga faktor-faktor dari 3 hal ini menjadi kontribusi dalam permasalahan yang dialami oleh Deutsche Bank. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vini. Kepada Vini, silakan. Oke, selanjutnya pertanyaan studi kasus yang nomor 2 itu adalah apa peran teknologi informasi di Deutsche Bank, bagaimana hubungan TI dengan efisiensi operasional bank, kemampuan pengambilan keputusan, dan strategi bisnis. Nah, jadi di studi kasus ini memang sudah dijelaskan bahwa kekurangan TI adalah salah satu alasan unit AS Banco Santander pada tahun 2016
gagal dalam tes stress tahunan Federal Reserve yang mengukur seberapa besar bank akan menghadapi krisis keuangan baru. Nah, di sini sudah kelihatan poinnya bahwa teknologi informasi itu sangat berperan penting di dalam suatu informasi di suatu perusahaan, terutama di Deutsche Bank ini sendiri. Lalu peran teknologi informasi di sini memainkan peran yang penting karena menyediakan efisiensi dan akurasi dalam operasional bank sehari-hari dan memungkinkan bank memiliki sistem untuk menyimpan, menghitung, memelihara, memperbaharui, mengamankan, mencadangkan data keuangan klien yang berharga. Setelah itu, TI itu telah berkontribusi pada pemeriksaan silang fundamental aspek yang menghasilkan peningkatan posisi mereka secara keseluruhan dan efisiensi operasional. Nah, dalam penerapannya, Deutsche Bank dapat membuat keputusan lebih cepat dan lebih presisi. Mereka dapat menghemat uang dan memiliki kendali yang lebih besar atas semua operasi. Ini ditingkatkan teknologi memungkinkan Deutsche Bank untuk meningkatkan hubungan mereka dengan pemangku kepentingan dan meningkatkan strategi bisnis secara keseluruhan. Juga dengan meningkatkan kerangka kontrol mereka. Oke, selanjutnya, apakah Deutsche Bank menggunakan teknologi secara efektif untuk mengejar strategi bisnisnya? Dalam pemaparan studi kasus pada kasus Deutsche Bank, ada banyak contoh yang menunjukkan buruknya kinerja Deutsche Bank itu sendiri. Seperti penggunaan sistem yang kuno mengakibatkan bank selalu tidak dapat memberikan informasi yang benar untuk menjalankan bisnisnya dengan baik. Ketidakmampuan tersebut secara langsung terkait dengan ketidakefisienan teknologi. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan studi kasus yang terakhir adalah apa sih solusi untuk Deutsche Bank yang diusulkan seberapa efektif menurut Anda? Jadi menurut kami, itu yang pertama kan solusi yang diusulkan itu adalah mengangkat John Ryan sebagai CEO baru perusahaannya. Jadi di studi kasus ini sudah dijelaskan bahwa pada Juli tahun 2015, John Ryan itu menjadi CEO Deutsche Bank. Jadi kenapa dia diangkat sebagai CEO baru perusahaan? Karena dia itu menerapkan kebijakan-kebijakan seperti dia mencoba untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Setelah itu dia memberhentikan ribuan karyawan. Dia berfokus pada merombak sistem informasi kuno Deutsche Bank yang terfragmentasi, yang merupakan hambatan utama untuk mengendalikan biaya dan menemukan yang baru. Nah, selanjutnya Deutsche Bank mengundurkan diri dari hubungan klien berisiko tinggi. Nah, di sini kenapa dia menarik diri dari hubungan klien berisiko tinggi? Karena meningkatkan kerangka kontrolnya dan mengotomatiskan rekonsiliasi manual. Setelah itu, untuk memodernisasi infrastruktur TI, bank mengurangi jumlah sistem operasi individual yang mengontrol cara kerja komputer dari 45 menjadi 4, mengganti sejumlah komputer usang dan mengganti aplikasi perangkat lunak kuno. Setelah itu, yang ketiga, Deutsche Bank melakukan kesepakatan dengan Hewlett Packard. Jadi pada Februari 2015, Deutsche Bank itu kan mengumumkan kesepakatan 10 tahun bernilai miliaran dolar dengan Hewlett Packard atau XP untuk menstandarisasi dan menyederhanakan infrastruktur TI, mengurangi biaya, dan menciptakan platform teknologi yang lebih modern dan gesit untuk meluncurkan produk dan layanan baru. Deutsche Bank akan bermigrasi ke infrastruktur komputasi awan, di mana ia akan menjalankan sistem informasinya di pusat komputer jarak jauh. Setelah itu, Hewlett Packard akan menyediakan layanan komputasi, hosting, dan penyimpanan. Jadi intinya menurut kami ini merupakan strategi jangka panjang yang bagus. Perusahaan perlu beradaptasi dengan era modern untuk memberikan layanan berkualitas. Baiklah, kesimpulan dari studi kasus The Information System Caused Deutsche Bank to Stumble ini adalah bahwa masalah utama yang dimiliki oleh Deutsche Bank ini terkait sistem yang kuno. Jadi sistem yang kuno ini mengakibatkan bank tidak selalu benar memberi informasi dalam menjalankan bisnisnya.
Dan solusi yang diberikan atau solusi yang dilakukan oleh Deutsche Bank ini menurut saya merupakan strategi jangka panjang yang bagus, yaitu contohnya seperti mengangkat John Crane sebagai CEO yang baru dengan berbagai strategi yang dia miliki. Lalu ada Deutsche Bank mengundurkan diri dari hubungan klien berisiko tinggi, dan juga Deutsche Bank melakukan kesepakatan dengan Hewlett Packard. Jadi kesimpulannya, solusi ini bagus digunakan untuk jangka panjang dan perusahaan perlu beradaptasi dengan era modern untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Oke, jadi itulah kesimpulan yang telah disampaikan oleh Indah tentang case study Deep Information System Cause Deutsche Bank to Stumble. Nah, jadi intinya adalah teknologi yang kuno itu tadi gitu. Jadi teknologi itu sangat berperan penting, apalagi bagi perusahaan sekelas Deutsche Bank yang merupakan perusahaan keuangan top di dunia. Jadi sekian dari kami, semoga bermanfaat dan dapat dipahami oleh semuanya, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi